Selamat sore, perkenalkan nama saya Agnestisia Bunga Tukan, NIM 151-17008. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, bagaimana proses kimia monomer menjadi polimer alami dan polimer buatan, jelaskan mekanisme reaksi kimia menggunakan contoh dan fungsi praktis bagi kehidupan manusia. Yang kedua, bagaimana proses kimia monomer menjadi polimer serat alami dan buatan, jelaskan mekanisme reaksi kimia menggunakan contoh dan fungsi praktis bagi kehidupan manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia polimer. Baik, yang pertama di sini polimer alami dan polimer buatan. Yang pertama polimer alami. Contoh polimer alami yang saya gunakan di sini adalah karet alam atau poliisopropena. Jadi poliisopropena itu sendiri terbentuk dari reaksi polimerisasi adisi, yaitu pemutusan ikatan rangkap 2 antara monomer-monomer isopropena. Pada mekanisme yang pertama direaksikan dua monomer senyawa isopropena. Ikatan rangkap pada C nomor 1 dan C nomor 2 pada isopropena yang pertama akan putus ke C nomor 2 sehingga C nomor 2 menjadi C minus dan C nomor 1 menjadi C plus. Begitu juga ikatan rangkap antara C3 dan C4 putus ke C4, C4 menjadi C minus dan C3 menjadi C plus. Begitu juga dengan isopropena yang lain. Ikatan pi antara C1 dengan C2 putus ke C2, C2 menjadi C minus dan C1 menjadi C plus. Begitu juga dengan ikatan rangkap pada C3 dan C4 putus ke C4, C4 menjadi C min dan C3 menjadi C plus. Selanjutnya C2 min akan berikatan dengan C3 plus membentuk ikatan rangkap. C4 min akan berikatan dengan C1 plus pada isopropena yang lain, dan C2 min pada isopropena yang kedua akan berikatan dengan C plus membentuk ikatan rangkap dan menghasilkan poliisopropena yang pertama. Hasil dari reaksi yang pertama ini direaksikan lagi dengan dua monomer isopropena. Pada kedua monomer isopropena ini, ikatan rangkap antara C1 dan C2 putus ke C2 sehingga C2 menjadi C minus dan C1 menjadi C plus. Begitu juga dengan C3 dan C4, ikatan rangkapnya putus ke C4, C4 menjadi C minus dan C3 menjadi C plus. C minus pada C2 akan berikatan dengan C3 pada C plus pada C3 membentuk ikatan rangkap. Begitu juga dengan isopropena yang lain. C plus pada C1 akan berikatan dengan C minus pada hasil mekanisme reaksi yang pertama sehingga membentuk poliisopropena atau yang biasa disebut dengan karet alam. Jadi fungsi praktis karet alam dalam kehidupan yaitu sebagai bahan pembuatan aneka ban kendaraan, sepatu karet, pipa karet, dan lain sebagainya. Yang berikutnya polimer buatan. Di sini polimer buatan yang digunakan adalah polivinil klorida. Polivinil klorida itu sendiri merupakan salah satu jenis polimer buatan yang tersusun atas monomer-monomer vinil klorida dan terbentuk melalui reaksi polimerisasi adisi. Pada mekanisme reaksi yang pertama digunakan 3 monomer vinil klorida. Pada ketiga monomer vinil klorida ini, ikatan rangkap antara C1 dan C2 akan putus ke C2, C2-nya menjadi C minus dan C1-nya menjadi C plus. Begitu juga pada monomer vinil klorida yang lain. Selanjutnya, C minus akan berikatan dengan C plus pada monomer vinil klorida yang kedua. C minus pada monomer vinil klorida yang kedua akan berikatan dengan C plus pada monomer vinil klorida yang ketiga dan menghasilkan polimer polivinil klorida.
Hasil reaksi yang pertama ini direaksikan lagi dengan 2 monomer vinil klorida. Pada monomer vinil klorida, ikatan rangkap antara C1 dan C2 akan putus ke C2 sehingga C2 menjadi C- dan C1 menjadi C+. Begitu juga dengan monomer vinil klorida yang lain, ikatan rangkapnya akan putus ke C2, C2 menjadi C- dan C1 menjadi C+. Selanjutnya, C+ pada C1 di monomer vinil klorida yang pertama akan berikatan dengan hasil reaksi dari mekanisme reaksi yang pertama, dan C- pada vinil klorida yang pertama akan berikatan dengan C+ pada vinil klorida yang kedua sehingga membentuk polivinil klorida. N ini menunjukkan bahwa masih banyak monomer vinil klorida yang berikatan dan membentuk polimer buatan polivinil klorida. Jadi fungsi polimer buatan polivinil klorida dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai bahan pembuatan pipa paralon dan sebagai bahan pembuatan pelapis lantai. Yang kedua, mekanisme reaksi pada serat alami dan serat buatan. Yang pertama, serat alami. Contoh serat alami yang digunakan di sini yaitu serat sutra. Serat sutra itu sendiri merupakan salah satu jenis serat alami yang penyusun utamanya adalah protein. Jadi protein yang dimaksudkan di sini adalah protein yang tidak mengandung belerang. Jadi protein yang tersusun atas asam-asam amino yang tidak mengandung belerang yang terdapat pada serat sutra adalah glisin, alanin, serina, tirosin, dan lain sebagainya. Baik, pada mekanisme reaksi yang pertama direaksikan 3 asam amino yaitu glisin, alanin, dan serin. Pada asam amino glisin, ikatan antara N dan H putus ke N karena N lebih elektronegatif daripada H, sehingga N putus menjadi N- dan H putus menjadi H+. Begitu juga ikatan antara C dan OH, ikatannya putus ke OH karena O lebih elektronegatif daripada C, sehingga OH putus menjadi OH- dan C putus menjadi C+. Begitu juga pada asam amino alanin, ikatan antara N dan H putus ke N karena N lebih elektronegatif daripada H, sehingga N putus menjadi N- dan H putus menjadi H+. Begitu juga ikatan antara C dan OH, ikatannya putus ke O karena O lebih elektronegatif daripada C, sehingga OH putus sebagai OH- dan C putus sebagai C+. Begitu juga pada asam amino serina, ikatan antara N dan H putus ke N karena N lebih elektronegatif daripada H, sehingga N putus menjadi N- dan H putus menjadi H+. Begitu juga ikatan antara C dan OH, ikatannya putus ke OH karena O lebih elektronegatif daripada C, sehingga OH putus sebagai OH- dan C putus sebagai C+. Selanjutnya, C+ pada asam amino glisin akan berikatan dengan N- pada asam amino alanin. C+ pada asam amino alanin akan berikatan dengan N- pada asam amino serin, menghasilkan protein sebagai hasil reaksi yang pertama. Sedangkan OH dan H yang lepas dari pembentukan protein ini akan berikatan membentuk hasil samping H2O. Pada mekanisme reaksi yang kedua, hasil reaksi yang pertama yaitu protein direaksikan lagi dengan 2 asam amino yaitu asam amino tirosin dan asam amino glisin. Pada asam amino tirosin, ikatan antara N dan H putus ke N karena N lebih elektronegatif daripada H, sehingga N putus menjadi N- dan H putus menjadi H+. Begitu juga ikatan antara C dan OH, ikatannya putus ke OH karena O lebih elektronegatif daripada C, sehingga OH putus sebagai OH- dan C putus sebagai C+. Begitu pula pada asam amino glisin, ikatan antara N dan H
putus ke N karena N lebih elektronegatif daripada H, sehingga N putus menjadi N- dan H putus menjadi H+. Begitu juga ikatan antara C dan OH, ikatannya putus ke OH karena O lebih elektronegatif daripada C, sehingga OH putus sebagai OH- dan C putus sebagai C+. Selanjutnya, C+ pada hasil reaksi yang pertama akan berikatan dengan N- pada asam amino tirosin. C+ pada asam amino tirosin akan berikatan dengan N- pada asam amino glisin dan menghasilkan protein yang terkandung dalam serat sutra, dan hasil sampingnya H2O. Arti dari tanda ini dan ini merupakan masih banyak lagi asam amino dari glisin, alanin, serin, dan tirosin yang berikatan dan membentuk protein yang terkandung dalam serat sutra. Jadi serat sutra ini dalam kehidupan sehari-hari berfungsi sebagai bahan dasar pembuatan benang untuk kebutuhan produk tekstil dan sebagai bahan dasar pembuatan pakaian dan kain. Yang berikutnya serat buatan. Contoh serat buatan yang digunakan di sini adalah serat poliester. Jadi contoh serat poliester pada serat buatan yang digunakan di sini adalah polietilen tereftalat. Jadi polietilen tereftalat merupakan salah satu serat poliester yang merupakan serat buatan yang tersusun atas dimetil tereftalat dan etilena glikol. Pada mekanisme reaksi yang pertama direaksikan 1 mol dimetil tereftalat dan etilen glikol. Pada senyawa dimetil tereftalat, ikatan antara C dan O putus ke O karena O lebih elektronegatif daripada C, sehingga O putus sebagai O- dan C putus sebagai C+. Begitu juga dengan ikatan antara C dan O, ikatannya putus ke O karena O lebih elektronegatif daripada C, sehingga O putus sebagai O- dan C putus sebagai C+. Pada senyawa etilen glikol, ikatan antara O dan H putus ke O karena O lebih elektronegatif daripada H, sehingga O putus sebagai O- dan H putus sebagai H+. Begitu juga dengan ikatan antara O dan H yang lain, ikatannya putus ke O karena O lebih elektronegatif daripada H, sehingga O putus sebagai O- dan H putus sebagai H+. Selanjutnya, C+ akan berikatan dengan O- akan membentuk polietilen tereftalat, dan O- akan berikatan dengan H+, dan O- yang lain juga akan berikatan dengan H+, membentuk 2 molekul metanol. Jadi hasil dari mekanisme reaksi yang pertama yaitu polietilen tereftalat direaksikan lagi dengan dimetil tereftalat dan etilen glikol. Pada senyawa dimetil tereftalat, ikatan antara C dan O putus ke O karena O lebih elektronegatif daripada C, sehingga O putus sebagai O- dan C putus sebagai C+. Begitu juga dengan ikatan antara C dan O yang lain, ikatannya putus ke O karena O lebih elektronegatif daripada C, sehingga O putus sebagai O- dan C putus sebagai C+. Pada senyawa etilena glikol, ikatan antara O dan H putus ke O karena O lebih elektronegatif daripada H, sehingga O putus sebagai O- dan H putus sebagai H+. Begitu juga dengan ikatan antara O dan H yang lainnya, ikatannya putus ke O karena O lebih elektronegatif daripada H, sehingga O putus sebagai O- dan H putus sebagai H+. Selanjutnya, O- pada hasil reaksi pada mekanisme reaksi pertama akan berikatan dengan C+ pada dimetil tereftalat. C+ pada dimetil tereftalat akan berikatan dengan O- pada etilen glikol, akan membentuk polietilen tereftalat. Sedangkan O- akan berikatan dengan H+, begitu juga dengan O- yang lain akan berikatan dengan H+, akan membentuk metanol. Jadi hasil utamanya yaitu polietilen tereftalat
N ini menunjukkan bahwa masih banyak monomer dimetil tereftalat dan etilen glikol yang berikatan dan membentuk polyethylene tereftalat. Jadi fungsi serat poliester yaitu polyethylene tereftalat dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai bahan dasar dari pembuatan pita perekam magnet, layar perahu, kemasan barang, dan lain sebagainya. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.